Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala enjing menika Jumat berkah nggih tanggal 6 Januari 2023 kita bisa jumpa kembali Cak Ning sahabat budaya di udara. Inggih menika datang acara Cahaya Pagi bersama RRI Surabaya dengan tema keutamaan mencintai anak yatim. Saya sampaikan sebelumnya terima kasih kepada Radio RRI yang sudah bekerja sama dan memberi kepercayaan kepada penyuluh agama Islam Kemenak Kota Surabaya untuk mengisi di acara RRI Pro 4. Sugeng enjing Kak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan pemeluknya mengasihi manusia yang sejak kecil belum balik ya, sudah ditinggal wafat oleh bapaknya. Dalam hal ini yaitu anak yatim. Mengapa demikian Cak Ning? Karena anak yatim itu tidak seperti anak-anak pada umumnya. Anak yatim itu tidak mendapatkan kasih sayang dari sang ayah. Karena sang ayah tadi sudah wafat ya. Kemudian ibu harus lebih bekerja keras menghidupi si anak. Bahkan ada anak yatim yang sudah banting tulang untuk menghidupi keluarga. Karena menggantikan posisi sang ibu yang sedang sakit. Cak Ning bayangno yo arek-arek yang di usiane kudune dolanan belajar karo koncone yang sebayanya dadak kok dipaksa keadaan untuk bekerja keras menghidupi uripe keluargane. Mereka dituntut untuk menjadi dewasa sejak dini, ijek anak-anak. Mereka mungkin terlihat tegar dan kuat menghadapi dan mengalami tantangan hidup. Tapi sopo weruh isi batine yang mungkin saja kosong karena kurang rasa cinta bapak. Maka benar jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua orang untuk memperhatikan dan mengasihi anak yatim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 220. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tuhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim, yang artinya tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dari ayat tersebut yang sudah saya bacakan, dapat ditarik kesimpulan ya bahwa jika kita menyulitkan anak yatim, maka urusan kita di dunia dan akhirat juga dipersulit. Tapi jika kita menyayangi, menyantuni anak yatim, maka kita akan dipermudah urusan di dunia dan di akhirat. Firman Allah pula dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Ya, tak gandeng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, baik itu berupa gaji, pendapatan apa gitu. Di dalam itu ada bagian dari anak yatim. Jadi sudah wajarlah kita menyisihkan apa yang kita dapat untuk diberikan, dibagikan dengan anak yatim. Itu ya. Tak gandeng yang dirahmati oleh Allah, yang keutamaan yang kita dapat jika mencintai anak yatim, mengutip beberapa referensi buku yang pernah saya baca. Yang pertama yaitu dimuliakan dan kelimpahan rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki dan juga kemuliaan kepada kita yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. Dan sebaliknya, orang-orang yang berkecukupan, yang tidak menyantuni dan memulihkan anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi rezeki yang didapat. Itu. Yang kedua, mendapatkan pahala yang setara dengan berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan jaminan pahala yang istimewa kepada orang-orang yang menyayangi anak-anak yatim. Pahala tersebut setara dengan pahala orang yang pergi berjihad. Bisa dibayangkan betapa mulianya anak yatim hingga dapat mendatangkan pahala setara orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di saat seseorang menyantuni anak yatim, maka orang tersebut sama seperti bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari, yang kemudian dilanjutkan pergi di pagi dan sore hari untuk jihad di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah yang mana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengasuh 3 anak yatim, maka bagaikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagaikan orang yang keluar setiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad di jalan Allah, dan kelak di surga bersamaku bagaikan saudara. Sebagaimana kedua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jakning keutamaan yang ketiga yaitu segala kebutuhan hidup terpenuhi. Pahala menyantuni anak yatim selanjutnya yaitu berupa kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang dimaksud
bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi lainnya, yaitu misalnya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, disandingkan dengan pasangan yang soleh soleha, dan diberikan anak-anak yang soleh soleha, sebagaimana yang tertuang dalam hadis riwayat Al-Bani yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Ya. Keutamaan yang keempat, Kak Ning, yaitu mendatangkan berkah ke rumah. Yaitu maksudnya begini ya, rumah-rumah orang yang merawat dan menyantuni anak yatim itu juga akan kedatangan berbagai limpahan rezeki. Limpahan rezeki ini tidak hanya berupa materi, tapi juga senyum kebahagiaan dan canda tawa para penghuni rumah tersebut. Ya. Tidak hanya itu, warga di rumah tersebut akan lebih harmonis dan dijauhkan dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Sebab menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya rumah adalah rumah seorang muslim yang anggota keluarganya sangat menyayangi anak yatim. Rumah dengan anggota keluarga yang demikian menjadi rumah ideal dalam ajaran Islam. Yang kelima yaitu Kak Ning, masuk ke dalam golongan orang beriman. Ya, ini gini maksudnya ya, orang-orang yang suka menghadik anak yatim, termasuk golongan para pendusta agama. Dan sebaliknya, orang-orang yang sangat mengasihi dan secara rutin memberikan santunan kepada anak-anak yatim akan masuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ada penjelasan sesuai dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya dengan memberikan harta yang ditunjangnya kepada kerabatnya, anak yatim, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Keutamaan yang keenam yaitu mendapat perlindungan di hari kiamat. Pahala menyantuni anak yatim lainnya yaitu tidak akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari ancaman yang kelak akan terjadi di hari kiamat. Pahala ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Oleh karena itu, semoga kita selalu berkata baik dan memaklumi kelemahan anak yatim agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya, keutamaan yang ketujuh ini, saat ini ya, yaitu lebih mudah masuk surga. Setiap orang pasti ingin masuk surga dengan mudah, namun nyatanya hal tersebut tidak bisa didapatkan semudah membalikkan telapak tangan. Ya, di dalam hadis yang saya sampaikan tadi sudah jelas Allah menjamin orang yang menyantuni anak yatim itu masuk ke dalam surganya, ya, dengan memberi makan dan minum secara
berkesinambungan ya, hingga anak tersebut tumbuh dewasa akan mempermudah kita mendapat tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pahala ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah pernah melakukan dosa besar dalam aturan agama Islam selama hidupnya. Jadi anak yatim itu ya anak yang meninggal bapaknya ya, bukan dari orang tua yang bercerai itu ya. Jadi kan ada ya bapak ibu bercerai terus anak ikut ibunya lah, itu bukan anak yatim ya. Ya. Begitu nih sini ya. Demikian tausiah saya pada pagi ini. Tidak ada yang kurang jelas dan kesilapan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Ning, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Ning sini, monggo.